Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah melalui pengadilan, hakim menurunkan hukuman pada Daiko dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Saat ini dia bersama dengan Digger yang sebelumnya menjadi lawan bagi Pan dan Bra. Meski begitu, Isturi tetap merasa khawatir kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Gak lama setelah Daiko dipenjara, sesuatu yang buruk terjadi. Salah satu dari 6 senator dibunuh dan semua bukti menunjukkan rekan klan penyegel sebagai pelakunya. Setelah itu, Piccolo dibawa kembali ke tempat lain di mana para senator sedang melakukan rapat membahas hal tersebut. Salah satu senator bernama Silo tahu kalau ada pertikaian antara dua senator, dan sekarang salah satu senator telah mati. Mereka menuduh klan penyegel yang melakukan pembunuhan ini. Tapi seorang pria bernama Gatam meminta Silo untuk tidak menuduh dulu sebelum ada bukti yang kuat. Katas juga setuju dengan Gatam. Dia malah kesal kenapa Silo mengancam senator lain. Saat itu, Isturi yang menjadi senator juga mengerti dengan perasaan mereka. Semua senator pasti akan saling menuduh jika dihadapkan pada masalah ini. Jadi, jika Silo menuduh temannya sendiri, maka dia harus membuktikan dirinya tidak bersalah di pengadilan. Di sini bukanlah tempat untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Seorang pria bernama Jill nampak senang dengan kebijaksanaan yang dikatakan oleh Isturi. Baginya, Isturi sangat perhatian pada sesama senator. Namun, Silo menolak tawaran tersebut. Baginya, sidang pengadilan hanya menunda hal yang gak bisa mereka hindarkan. Jill langsung balik menuduh Silo sebagai pembunuhnya. Dia berpikir pembunuhan dan penghasutan bukan hal aneh bagi bajingan klan jiwa sepertinya. Jill tahu cuma Silo yang bakal mendapatkan keuntungan besar dari pembunuhan ini dibanding mereka semua yang ada di sini. Marah mendengar itu, Silo segera bangun dari tempat duduknya. Dia berkata, jika Jill tidak menjaga mulutnya, maka pembunuhan sebelumnya bukanlah yang terakhir. Dengan diskusi yang kacau tersebut, pemerintahan bangsa Namek runtuh, tidak ada yang mempercayai siapapun lagi. Ini membuat Isturi merasa dilema. Mereka sudah memerintah Namek selama ratusan tahun dan tidak sekalipun berpikir untuk bunuh diri. Dan tebakan Isturi, tidak ada satu senator pun yang sebenarnya melakukan pembunuhan itu. Satu-satunya orang yang terpikir olehnya bahwa klannya telah dijebak oleh Komandan Daiko. Setelah kejadian itu, masalah besar muncul, perjanjian hancur, begitu juga dengan perdamaian ketiga klan bangsa Namek. Dan seperti itulah awal mula perang saudara bangsa Namek dimulai. Terjadi perang besar di planet itu, di mana ketiga klan saling menyerang satu sama lainnya. Perang berlangsung tanpa henti dan kejam. Saat klan mereka mencapai kesepakatan untuk melakukan genjatan senjata, semuanya malah sudah terlambat. Banyak korban berjatuhan. Di antara ratusan ribu korban yang mereka temukan, selain Komandan Daiko, klan jiwa telah musnah sepenuhnya. Semuanya tidak menyangka perang besar sesama saudara ini akan terjadi. Salah satu pilar utama Namek setelah lenyap tidak akan pernah kembali. Isturi menyadari jika klan mereka menyatukan kekuatannya, mereka akan menemukan cara untuk menghilangkan kegilaan ini. Kemudian dengan bantuan Komandan Daiko, Isturi dan Guru, mereka berhasil menciptakan bola harapan, yaitu bola naga. Dengan bola naga, mereka berharap bisa mengubah kenyataan dan mengembalikan kedamaian pada bangsa Namek. Di sini, Piccolo terkejut, Isturi ternyata adalah salah satu orang yang menciptakan bola naga. Tapi Isturi tidak senang dengan itu. Membantu menciptakan bola naga adalah penyesalan terbesarnya bahkan hingga saat ini. Setelah memperbarui semua kerusakan menggunakan bola naga, sebuah gerakan rahasia baru dimulai. Para senator yang tersisa masih saling tidak percaya satu sama lainnya dan tidak layak untuk memimpin bangsa mereka. Isturi juga percaya sistem mereka saat ini memiliki kelemahan yang sangat besar, jadi dia tidak mengalami kesulitan untuk melepaskan posisinya. Pada saat itulah, Guru memutuskan untuk mengambil tindakan ini. Guru melakukan pidato pada semua warga Namek yang tersisa dan mengatakan bahwa sudah lama mereka menggunakan sumber daya planet lain demi keuntungan pribadi. Sudah lama mereka bermain sebagai dewa. Guru minta semuanya berhenti melakukan semua itu. Jika tidak, planet mereka akan hancur selamanya. Guru berharap agar bangsa mereka meninggalkan cara lama dan melanjutkan hidup sebagai peradaban yang damai. Dengan bola naga, mereka telah mendapatkan kesempatan kedua. Jadi, Guru mengajak mereka untuk mengambil peran ini. Guru juga melarang mereka menggunakan bola naga secara bebas dan ingin menghubungkan nasibnya dengan bola naga. Namun, Daiko menolak mentah-mentah cara Guru tersebut.
tidak mungkin mereka membuang semua usaha dan kerja keras bangsa Namek selama ini. Baginya, Namek hampir menjadi planet tertinggi yang bahkan melebihi kekuatan Kai tertinggi. Guru mengingatkan Daiko bahwa jika mereka tidak menciptakan bola naga, maka Daiko akan berdiri di atas tumpukan mayat saudaranya sendiri. Tapi bagi Daiko, bola naga justru adalah hal luar biasa di mana mereka bisa mencapai tujuan menggunakan kekuatannya. Guru begitu menghormati Daiko sebagai salah satu pencipta bola naga. Bahkan, dia mengakui Daiko telah menebus kesalahannya selama perang sebelumnya. Namun, baginya bola naga adalah sebuah kutukan yang mengerikan. Jika kabar tentang bola naga tersebar, planet Namek akan menjadi sasaran bagi siapapun yang ingin mencuri permohonan. Perjuangan tidak bisa berhenti dan mereka tidak bisa hidup dengan damai. Daiko sendiri tidak mengakui Guru sebagai pemimpin di sini. Baginya, Guru tidak mempercayai potensi bangsa Namek yang bisa mengalahkan siapapun di semesta ini. Jika Guru ingin seseorang menjaga bola naga, maka Daiko menawarkan dirinya untuk melakukan semua itu. Dia akan menjaga bola naga, dia akan mengangkat bangsa Namek menjadi planet terhebat yang pernah ada di semesta ini. Nah, dari sini sebenarnya admin sendiri setuju dengan ucapan Daiko. Dengan bola naga, bangsa Namek seharusnya bisa melakukan apapun. Tapi sekali lagi, Guru menolak mentah-mentah tawaran Daiko. Dijelaskan, Namek telah mendirikan pemerintahan selama ratusan tahun. Setiap klan memiliki 2 senator sebagai wakilnya. Sangat mungkin Namek berkembang pesat di antara planet lain. Dengan kejadian sebelumnya, terjadilah duel yang akan menentukan nasib planet Namek. Pemenangnya akan menjadi penjaga bola naga dan membawa Namek ke era baru. Guru dan Daiko melakukan pertempuran sengit di sana. Dari pertarungan sengit tersebut, Daiko berhasil dikalahkan oleh Guru. Pemenang pertarungan ini, selain menjaga bola naga, juga akan mengambil alih kekuasaan bangsa Namek. Tapi Guru yakin kalau Daiko tidak akan pernah mematuhinya. Tidak peduli apa yang mereka sepakati. Dulu, Guru juga pernah membela Daiko di pengadilan. Tapi sekarang, dia nggak akan membantu Daiko lagi. Namun, Guru juga nggak akan memberi hukuman mati untuk Daiko, karena akan melahirkan banyak masalah yang lain. Selain itu, Guru juga nggak ingin membiarkan bangsa mereka saling bertarung satu sama lain. Jadi, sebagai hasilnya, Guru mengusir Daiko dari planet ini supaya hidup bangsa Namek tidak mendapatkan masalah lagi. Daiko dilarang untuk berkeliaran lagi di planet mereka selamanya. Karena itu, Daiko segera pergi meninggalkan planet Namek dan banyak pengikutnya yang pergi bersamanya. Itu adalah kali terakhir Isturi melihat Daiko. Dengan kepemimpinan Guru, dia mengajak semua warga Namek meninggalkan perang, kemajuan teknologi, dan penjajahan di planet lain. Mereka bahkan meninggalkan kota untuk menjalani kehidupan damai, fokus pada pencerahan spiritual yang Guru bayangkan. Seiring berjalannya waktu, komposisi planet Namek berubah. Suhu atmosfer, gravitasi, sumber daya alam perlahan berubah pada bentuk aslinya. Dengan hilangnya teknologi, mereka menemukan kedamaian yang gak pernah terjadi sebelumnya. Lalu, setelah beberapa abad, tiba-tiba planet Namek dilanda bencana besar. Sebuah pusaran angin muncul di planet itu, dan ini bukanlah angin biasa. Dalam sekejap, menimbulkan banyak korban jiwa dan Isturi sendiri nggak tahu harus berbuat apa. Di sini, Isturi melihat Guru menangis dan meminta maaf pada semuanya. Dia khawatir kalau bencana ini adalah dia penyebabnya. Isturi sontak sadar kalau bencana ini memang bukanlah fenomena alam, tapi sudah diatur dan ada seseorang yang melakukannya. Meski begitu, dia tidak bisa melawan karena mendekat pada pusaran angin saja sudah membunuh siapapun yang mendekatinya. Banyak korban jiwa berjatuhan, ditambah banyak meteor yang turun dari langit. Isturi sontak kesal pada Guru kenapa dia diam saja dengan masalah ini. Ditambah, Isturi tidak melihat di mana pasukan Namek dan warga sipil yang tinggal di pedesaan. Sambil masih menangis, Guru berkata kalau semuanya telah mati akibat dirinya. Setelah Guru saja menyerah dengan masalah ini, Isturi harus membuat rencana secepat mungkin. Meskipun mereka telah meninggalkan cara lama, tapi ingatan mereka tentang masa lalu masih ada. Jadi, Isturi akan memancing pusaran angin itu menuju kuil milik klan jiwa. Di sana mereka akan menyegelnya. Jika mereka berhasil memasukkannya ke dalam gerbang jiwa, maka angin itu akan membeku selamanya. Tapi,
kedua temannya malah diserang hingga menyisakan Isturi seorang diri. Sampailah Isturi di gerbang jiwa dan segera melakukan teknik untuk menyegel pusaran angin tersebut. Setelah berhasil menyegel pusaran angin itu, Isturi harus menerima luka parah di kepalanya. Dia terjatuh nggak berdaya dan mati mengorbankan dirinya demi kedamaian bangsa Namek. Setelah Isturi tewas, dia tetap mengawasi kehidupan Namek dan menemukan fakta bahwa pusaran angin tersebut adalah ulah dari Daiko. Daiko dikatakan menggunakan sebuah senjata bernama Hydra yang sangat menakutkan yang mengubah suhu atmosfer dan sebagainya. Rencana Daiko nggak lain adalah mengembalikan planet Namek pada zaman keemasannya, di mana teknologi dan kekuasaan menjadi milik mereka. Dan Isturi yakin setelah dia menyegel Hydra, Daiko sangat peduli dengan gerbang yang menyegelnya. Mungkin saja Daiko ingin melepaskan Hydra dari gerbang tersebut. Sekarang Isturi akhirnya percaya kalau Daiko telah menemukan cara untuk membuka segel gerbang jiwa. Dengan demikian, Daiko akan menciptakan neraka yang sudah Isturi coba cegah sebelumnya. Jadi Isturi meminta Piccolo untuk melindungi teman-temannya dan menghentikan rencana Daiko. Tapi Piccolo merasa ragu kenapa Isturi membutuhkannya dalam masalah ini. Dibandingkan Piccolo, dia merasa Isturi justru lebih paham tentang masalah ini. Namun Isturi bilang kalau semangatnya sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dia mendapatkan luka di kepalanya dan ini bukanlah luka biasa. Luka ini tidak bisa disembuhkan menggunakan cara apapun. Dan dampaknya Isturi tidak bisa menggunakan kekuatannya termasuk teknik segel miliknya lagi. Maka dari itu Isturi mempercayakan kekuatannya pada Piccolo untuk melakukan tugas ini menyelamatkan bangsa Namek. Merasa ini adalah tugasnya sebagai bangsa Namek, ditambah harus melindungi teman-temannya, Piccolo akhirnya mengambil tugas tersebut. Isturi kemudian menggabungkan dirinya bersama Piccolo, yang akhirnya Piccolo bisa menggunakan semua kemampuan Isturi. Bahkan, Piccolo tidak membutuhkan bantuan nenek peramal untuk pergi ke dunia atas. Sementara itu, Gotenks yang dikalahkan makhluk Gargoyle kini dihempaskan masuk ke dalam air. Di alam bawah sadarnya, Goten disadarkan oleh Trunks. Trunks mengakui kalau makhluk itu sangatlah hebat, bahkan Gotenks saja tidak bisa mengalahkannya. Goten penasaran bagaimana cara mereka bisa mengalahkan makhluk itu. Makanya Trunks mengajak Goten mencari di mana kelemahan makhluk itu. Dia berpikir setiap makhluk pasti memiliki kelemahannya. Namun Goten menyerah soal itu. Mereka sudah menggunakan semua kekuatan, tapi hasilnya tetap sia-sia. Jadi Goten menyarankan untuk minta bantuan Gohan saja. Tapi Trunks yakin kalau makhluk itu pasti nggak akan membiarkan mereka kabur. Dan Trunks tegaskan kalau dia nggak akan bersembunyi di balik nama orang tuanya lagi. Sebaliknya, dia ingin melindungi mereka dengan semua kekuatan yang dia miliki. Mendengar itu, semangat Goten kembali. Jadi, dia setuju untuk terus berusaha keras mengalahkan makhluk itu. Trunks menyadari mereka mungkin gak selalu harus menggunakan kekerasan, tapi menggunakan cara lain untuk mengalahkan makhluk itu. Jadi Trunks mengajak Goten untuk mencoba cara yang dia pikirkan. Keduanya kembali sadar dan siap melakukan pertarungan terakhir. Gotenks menciptakan dua buah hantu lalu segera melakukan serangan keras. Tapi kali ini mereka tidak bergabung dan menyerang sendiri-sendiri. Kemudian keduanya segera gas maju menyerang. Keduanya berhasil menangkap makhluk itu dan mencoba mengalahkannya dengan hal kocak. Tapi mereka malah berakhir ditangkap makhluk itu. Dengan kerjasama yang ciamik, keduanya berhasil melepaskan diri. Tapi tiba-tiba, makhluk itu berhasil menghajar keduanya secara brutal hingga nggak memberikannya napas sedikit pun. Dengan kesusahan, keduanya berusaha bangkit lagi dan nampak mendapatkan luka parah. Tapi Trunks yang mendapatkan ide bagus, dia segera melemparkan laser pada makhluk itu. Itu adalah pengalihan di mana keduanya menghilang dari pandangan makhluk itu. Di balik sebuah batu, Trunks mengatakan idenya. Ide yang Trunks maksud adalah membuat pengalihan untuk makhluk itu. Ketika makhluk itu lengah, keduanya harus menargetkan titik lemahnya dengan semua kekuatan mereka. Trunks juga memberikan sedikit kekuatannya pada Goten supaya rencana mereka bisa berhasil. Setelah itu, keduanya memulai aksi mereka yang sudah diperhitungkan secara matang.
Tapi keduanya justru gagal melakukannya dan malah ditusuk makhluk itu. Meski begitu, rupanya itu hanyalah para hantu yang dibuat sebelumnya. Dan tiba-tiba Trunks dan Goten berhasil mengalahkan makhluk itu yang disebut-sebut sebagai senjata terkuat Namex pada masanya. Kemudian cerita pindah pada planet yang sangat jauh, di mana ada seseorang bangsa Namex sedang asyik melihat sosmed. Kemudian ada panggilan dari kakek tua, pria itu segera memanggil seseorang. Dan ternyata orang tersebut gak lain adalah pemeran utama kita, Son Goku. Goku mendapatkan pesan untuk melakukan gerakan karena teman-temannya sekarang sedang dalam bahaya besar. Jadi Goku bersiap melakukannya. Namun cerita harus berakhir di sini. Belum ada kelanjutan dari Dragon Ball Deliverance ini. Entah karena budget pembuatan yang terlalu besar atau masalah lainnya, sampai cerita sebagus ini belum dilanjutkan lagi. Kita doakan saja semoga cerita ini bisa berlanjut. YPB Movie, channelnya anime masa kini.